Oke, kita langsung ke Bang Ciko. Jadi positioning dari PDI Perjuangan ini apa? Oposisi, ada di pemerintah atau apa? Mungkin Yang itu paling harus galau di-clear-kan kalau kata pagi Bang hari Mangi. ini. Tapi kan gini, di negara kita tadi kan sudah disampaikan oleh Habib juga, oleh Gian Ya, juga, bahwa nggak bisa memang hitam putih. tidak bisa hitam putih dan tidak bisa disamakan persis seperti di Amerika Serikat yang Nggak hanya hitam ada dua putih itu partai. artinya Ya memang kan? tidak mengambil positioning Jadi, apa-apa. apakah atau kita seperti apa? betul-betul mengenal oposisi di Indonesia murni ya? Saya rasa enggak juga, ya kan? Dan ini karena partainya juga lebih dari satu, lebih dari dua maksudnya. Dan lebih dari duanya itu bukan 3, lebih lagi gitu kan, bisa sampai 10 kadang-kadang kalau banyak yang masuk ke dalam lolos pemilu ya kan. Nah ini yang saya lihat juga memang kita harus masih mencari bentuk yang tepat untuk demokrasi kita ya kan. Nah tapi tadi pertanyaannya positioning, yang tersangkain saya muter-muter lagi. Positioningnya jelas, tadi yang saya sampaikan bahwa kalau ditanya kenapa PDI Perjuangan tidak keluar, saya akan balik bertanya, kenapa yang lain aja nggak keluar? Karena selama 2 periode ini dan periode yang lain itu maksudnya siapa? ya kan artinya gini, ya mungkin yang kemarin nggak mendukung Pak Jokowi gitu kan, tapi udahlah itu. Tapi ini kita selesaikan aja bahwa kita juga harus jelas bahwa ini kontestasi politik, Pilpres dan Pileg ini untuk pemerintahan 2024 Oke, jadi dan oposisi seterusnya. atau melanjutkan? Kita melanjutkan tentunya, tapi dengan percepatan, dengan kritik-kritik dikit di mana yang ada yang kurang kita kritik. Kita bicara soal IKN misalnya. Kita setuju kok dilanjutkan, tapi di debat cawapres juga ada kritik kok dari Prof. Mahfud. Ada kritik dari Prof. Mahfud gitu. Jadi saya juga nggak setuju 100% dengan Mas Pangi bahwa tidak ada serangan-serangan dari Prof. Mahfud. Serangan ini juga bukan serangan asal nyerang. Serangannya seperti mengejar Gibran di soal angka 23%, ya kan, tax ratio atau dari PDB dan lain-lain, itu kan juga jelas di situ. Jadi substantif. Jadi kita tetap menjadi bagian yang proporsional aja. Positioningnya jelas nggak Bang Pangi? Kan khawatir nanti pemilih kita bingung nih ya. Ya, saya nggak tahu hasil survei, pernah nggak hasil survei menemukan bahwa masyarakat juga senang dengan tidak hanya perubahan, tidak hanya perbaikan, tapi perubahan dan perbaikan. Nah, kalau perubahan perbaikan memang ada positioning pada posisi Mas Ganjar hari ini. Dia mempercepat yang bagus hari ini, kemudian mengkritik yang bermasalah, perubahan kan begitu. Tapi kok hasil survei, saya nggak tahu ya, hasil survei itu kan empirik objektif, dia punya metodologi. Cenderungan trennya Mas Ganjar itu tren ya, turun gitu. Karena posisi yang semakin tidak tegas di embarkasinya, positioningnya tadi. Nah itu juga yang mungkin apakah betul Mas Ciko hari ini dan tim Mas Ganjar menikmati itu juga dengan ketidakjelasan ini gitu. Oke, Bang Ciko? Ya, hasil survei ini kan semua hasil survei kita hormati, kan kita juga menjadi bahan evaluasi, tapi kita juga harus mendudukan permasalahan soal survei-survei hari ini, bahwa hampir semua survei ini beragam sekali angka-angkanya dan rentangnya juga agak jauh, lebih jauh daripada klaim margin of error setiap lembaga survei. Nah, ini kan cukup aneh ya, tapi udahlah itu kita terima dengan baik. Tapi apakah kalaupun memang ada penurunan misalnya di Pak Ganjar Mahfud, apakah itu alasannya? Khawatir nggak tapi elektabilitas turun karena positioning? Sama sekali nggak khawatir, karena positioning kami jelas bahwa memang, dan masyarakat pun bisa menilai dengan jelas siapa PDI Perjuangan maupun P3 maupun Hanura dan Perindo ya, partai-partai pendukung kami, bahwa kami juga adalah bagian dari pemerintahan, sebagian dari kami. Dan ini juga yang membawa kesuksesan dari pemerintahan ini yang dinikmati oleh masyarakat. Bicara soal bansos, bicara soal kesejahteraan sosial, bicara tentang infrastruktur dan lain-lain. Tapi juga di satu sisi kita memiliki tokoh seperti Prof. Mahfud yang dalam pemerintahan juga gencar dalam mengkritik yang salah dan membela rakyat kecil yang terpinggirkan kadang-kadang dan lupakan oleh berbagai institusi yang lain dalam pemerintahan. Bang Habib, kalau kemudian disampaikan tidak ada yang hitam-hitam atau putih gitu, tidak ada yang oposisi, tidak ada yang jelas pemerintahan. Bagaimana kemudian hal ini bisa mempengaruhi para pemilih, terutama swing voters? Jadi mereka kan bingung, jadi harus kemana, Bang? Ya, kan itu domain internal masing-masing, menentukan sikap politik, apakah perubahan, apakah keberlanjutan, apakah berubah-ubah, gitu kan ya. Jadi masyarakat yang akan menilai. Ada yang berubah ya, Bang? Kalau kami sih, kami senang ya. Mohon maaf ya, kami sangat menyambut baik apabila kubu paslon 3 ya kan semakin hari semakin tegas menarasikan keberlanjutan ya. Karena itulah perjuangan kita. Perjuangan itu kan ada 3 level. Ideologi, politik, organisasi, ya kan ya. Kalau ideologi kita sama, ya kan mungkin kita secara politik berbeda saat ini, ya kan. Secara politik sama, mungkin secara organisasi beda.
Tapi kan intinya ideologi kita tetap sama, secara ideologi sama. Oke, mungkin pengamat memandang itu sebagai ketidaksempurnaan konstruksi politik Indonesia. Tidak adanya pembedaan ideologi. Tapi kalau kami memandang dari sisi positif, bahwa inilah citra tipikal masyarakat Indonesia, di mana azas musyawarah untuk mufakat, itulah demokrasi sejatinya di kita. Apapun kita musyawarahkan, nggak ada orang ya berposisi selamanya mengaku benar dan menganggap lawannya selamanya mengaku salah. Kan kita pemilu langsung ini kan kita anggaplah sebagai laboratorium politik yang paling gampang kita nilai. 2019 ya kan, nggak ada percakapan seperti ini Pak Pangi. Ketika kampanye kan kita hajar-hajaran, apa yang dibilang A oleh kubu Pak Jokowi pasti kami bilang B. Kalau kata Pak Jokowi itu hitam, bagi kami itu putih. Kurang lebih kan begitu. Hasilnya apa? Gontok-gontokan seperti itu. Masyarakat trauma kok. Masyarakat trauma, gitu kan. Capek. Makanya ketika rekonsiliasi, oh ternyata kita punya banyak sudut pandang yang sama kok kalau kita berkomunikasi dengan baik. Kembali ke jati diri kita sebagai bangsa Indonesia. Nah, jadi pertanyaan nanti kami rekonsiliasinya seperti ada apa di nih sisi pas optimis Pilpres itu? ya dalam Oke. memandang praktek berpolitik kita saat ini. Kami orang-orang yang optimis. Oke, orang-orang optimis. Nanti kita lihat dinamikanya seperti apa. Sekali lagi terima kasih banyak karena durasi kita terbatas. Mas Pangi, Bagian, Bang Ciko dan juga Bang Habib. Bang Habib. Terima kasih banyak. Kita nanti ketemu lagi lain waktu.